Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwan, ayuhal akhwat, ayuhal shabab, ayuhal talabat. Di hadhil munasabah al-mubarakah. Nahnu nastati wa nastami'a fi hadal makan, fi hadal majlis. Di ajli al-ta'alum, di ajli ta'lim, wa ta'alum, ad-dirasah, at-tahwiyah, di daurah Kampung Kitab Kuning. Wa insyaallah fi hadhihi lailah nahnu sanastamiru al-mada allati qad ta'alamna al-mada allati qad ta'alamna bi amsi fil barihah wa nahnu wasalna ila madati isim-isim yang dibaca cer majruratul asma au mahfudatul asma. Basyaratan haya kita langsung saja mulai tabda birasatana walitu'ana biha di lailah bi qiraatil basmalah wa bi qiraati suril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini kita melanjutkan materinya yaitu tentang isim-isim yang dibaca cer. Kan lagi kita ngelanjutin materi yang kemarin ya. Isim-isim yang dibaca cer. Oke, biar lebih jelas kita pakai coret-coretan ya. Isim-isim yang dibaca cer di sini sekaligus nanti kita bahas tentang fiil-fiil yang dibaca jazm, fiil yang dibaca jazm. Jadi malam hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir dan kita akan bahas tentang isim yang dibaca cer juga fiil yang dibaca jazm. Ada 4 poin totalnya teman-teman. Namun ada beberapa poin yang sudah pernah kita bahas dan jadi nanti malam hari ini kita nggak terlalu panjang lebar pembahasannya, nggak terlalu lama. Mungkin lebih banyak praktek dan tanya jawab nanti teman-teman ya. Baik, kita langsung saja mulai ke materi yang pertama yaitu isim-isim yang dibaca jer. Saya perbesar teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, isim-isim yang dibaca jer itu jumlahnya ada 3 ya. Satu, karena kemasukan huruf jer. Yang kedua, karena mudhofun ilaih. Dan yang ketiga, karena tawabi. Kofiduha salah satu anwa'u katanya ya. Isim-isim yang dibaca jer itu macamnya ada 3. Kemasukan huruf jer, mudhofun ilaih, dan juga tawabi. Oke, mari kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang isim yang dibaca jer sebab kemasukan huruf jer. Ini tentunya sudah pernah kita singgung, bahkan mungkin sering teman-teman ya, kalau bikin contoh-contoh selalu pakai huruf jer. Huruf jer itu adalah huruf yang mukhtas bil ismi. Semoga teman-teman masih ingat ya, di mana setelah huruf jar itu sudah dipastikan kalimat isim. Setelah huruf jar itu pasti kalimat isim. Nah, isim tersebut nanti punya nama. Apa namanya? Namanya adalah majrur. Namanya adalah majrur. Contoh dalam lafadz ilal masjidi. Semuanya sepakat bahwa kata ilah ini merupakan huruf jar. Ilah itu merupakan huruf jar. Oke. Huruf jar, setelahnya pasti dibaca jar alias dibaca kasroh kalau dalam contoh ini ya. Ilal masjidi. Al masjidi ini dibaca jar, jarnya dengan kasroh. Al masjidi ini disebut dengan majrur. Nah, yang dibahas dalam isim-isim yang dibaca di sini adalah al masjidi ini.
alias majrurnya. Isim yang dibaca jer sebab kemasukan huruf jer. Hilang. Ya. Oke, ada azan. Kita pending terlebih dahulu. Kita dengarkan azan dulu ya. Baik, Nam. Azannya sudah selesai. Kita mulai lagi pembahasan kita ya, teman-teman ya. Kan, kita mulai lagi. Jadi tadi sampai dengan isim yang kemasukan huruf jar. Al-Masjidi di sini disebut dengan majrur. Kenapa disebut dengan majrur? Karena dia jatuh setelah huruf jar.
Pokoknya yang jatuh setelah huruf jer sebutannya adalah majrur. Karena nanti dia disebut dengan susunan jer majrur. Jer dan majrur. Pasangannya jer adalah majrur. Seperti itu ya. Nah, ini contoh yang pertama. Bilal Masjidi. Al-Masjidi ini jernya tandanya dengan harokat kasroh. Mungkin ada contoh-contoh yang lain yang tanda jernya dengan harokat fathah atau dengan huruf yang lain. Semisal ada contoh bi, mus, da, li, fata. Nah, ini ada contoh bimus dali fata. Orang karo pergi naik haji, mabit, menginap di Musdalifah. Di Musdalifata. Musdalifata ini juga sama, dia termasuk majrur. Ini termasuk majrur ya, teman-teman. Hanya saja tanda jirnya dia itu bukan pakai kasroh, melainkan pakai fathah. Kayak gitu ya. Di ini jer, huruf jer. Musdalifata ini adalah majrur. Jadi tetap sama. Meskipun harokatnya bukan kasroh. Contoh lain misalnya hilal mirfaqo ini. Mirfaqo ini juga sama. Ini disebut dengan majrur. Ini namanya cer, huruf cer. Jadi kesimpulannya teman-teman, cer itu tidak harus pakai harokat kasroh. Bisa jadi pakai harokat fathah atau bisa jadi pakai ya nun, huruf ya nun. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, itu adalah pengertian atau penjelasan dari isim yang dibaca jer yang pertama, yaitu ketika kemasukan huruf jer. Selanjutnya teman-teman kita geser pembahasannya ke atas, ke bawah. Nah, di sini ada mudhofun ilaih. Ini tadi yang pertama ya. Warna yang kedua. Mudhofun ilaih. Sambil kita murojaah materi yang telah berlalu, dulu saya pernah bahas tentang penjelasan idofah. Idofah merupakan gabungan antara dua kata. Satunya disebut mudhof, satunya disebut mudhofun ilaih. Kalau mudhof kemarin i'rabnya bebas. Bisa rofa, bisa nasob, juga bisa jer. Namun kalau mudhofun ilaih itu i'rabnya wajib i'rab jer. I'rabnya wajib i'rab jer karena mudhofun ilaih termasuk daripada isim-isim yang dibaca jer. Begitu ya. Termasuk daripada isim-isim yang dibaca jer. Nah, idhofah di mana ia adalah gabungan antara mudhof dan mudhof ilaih itu di tengah-tengahi dengan mengira-ngirakan huruf jer sebenarnya. Saya ulangi lagi. Susunan idhofah itu sebenarnya dia mengkira-kirakan huruf jer. Huruf jer yang dikira-kirakan ada tiga. Satu, li, bermakna milkiyah, tamlik. Yang kedua, min, bermakna dari atau ba'at, tamlik, ba'at. Yang ketiga, fi. Fi bermakna di dalam atau dorof. Oke, saya ulangi lagi. Susunan idhofah itu sebenarnya mengandung makna tiga huruf jar berikut, yaitu li, min, dan juga fi.
Dalam contoh lafadz hakibatut talibi, hakibah ini artinya tas. Talibi, murid. Ini kan tas murid, susunan idofah. Nah, sebenarnya di antara mudhof dan mudhof ilaih itu menyimpan huruf jar. Alias mudhof ilaihnya itu, lafadz thalib ini menyimpan huruf jar li. Kalau ditambahkan itu seperti ini. Akibaton, sebuah tas, lit talibi, untuk atau milik murid, satu orang siswa. Ah, itu kalau ditambahkan seperti itu. Oke, jadi itu contoh mudhofun ilaih yang mengira-ngirakan huruf jerli bermakna milik. Contoh lain seperti apa? Contoh lain misalnya Ghurfatul Ummi misalnya. Ghurfatul Ummi, kamar ibu. Itu maksudnya adalah kamar milik ibu. Kamar milik ibu. Lafat al-Ummi ini menyimpan huruf jerli. Ghurfatun lil Ummi. Kalau dipisah seperti itu. Hakibatun litolibi itu kalau dipisah. Tapi kalau digabung ya namanya susunan idofah. Ghurfatul ummi. Nah, kayak gitu. Ada juga yang menyimpan makna min. Contoh saubu khozin. Saubu khozin. Saubu pakaian khozin sutra. Pakaian sutra. Maksudnya pakaian itu terbuat dari sutra. Ah, sebelum lafadz khozin dia itu mengira-ngirakan makna min. Saubun min khozin. Kalau dipisah seperti itu. Saubun min khozin. Nah, seperti itu ya. Yang terakhir, menyimpan makna fi, dorof, di dalam. Contoh, mudarrisul madrasati. Mudarrisul madrasati. Guru sekolahan. Maksudnya, guru yang ada di sekolahan. Mudarrisun fil madrasati. Kalau dipisah-pisah seperti itu. Mudarrisun fil madrasati. Kalau digabung menjadi mudarrisul madrasati. Itulah yang disebut dengan mudhofun ilaih, di mana dia jar sebab mengira-ngirakan huruf jar, yaitu li, min, atau fi. Nah, seperti itu ya. Selesai pembahasan tentang idofah, susunan mudhof dan mudhofun ilaih. Kita lanjutnya lagi. Nanti setelah selesai pembahasan, kita praktek-praktek. Ini saya hapus ya. Ah, kita geser ke kiri. Yang ketiga tawabi. Sebenarnya tawabi ini juga sudah kita jelaskan kemarin. Ada empat, naat, atof, taukid, dan badal. Naat, atof, taukid, dan badal. Mungkin supaya lebih apa namanya mudah memahami ketika nanti menemukan lafat di sebuah bacaan bahasa Arab di kitab kuning kayak atau mungkin di Al-Quran, saya berikan beberapa rumus yang bisa antum praktekkan ya. Kalau naat, pakai rumus ini teman-teman. Ini ngaruh naat. Kalau atof, berarti ada huruf atofnya. Kalau atof, berarti ada huruf.
Terus tauket, kalau tauket berarti ada huruf tauketnya. Kalau badal tuh marifat plus marifat. Oke, ini rumus sederhana ya. Beberapa rumus yang mungkin bisa saya kasih ke antum. Tawabi ada empat, naat, atof, taukid, dan juga badal. Kalau ketemu naat, ya, itu berarti pasti susunannya isim nakiroh ketemu isim nakiroh. Atau isim marifat ketemu isim marifat juga. Contoh yang ada di sini, ini al-masjidu ini marifat. Jelas ada alnya berarti marifat. Terus al-jadid ini juga marifat. Nah, marifat bertemu marifat berarti naat. Syaratnya marifat yang kedua itu kata sifat. Jadi dun itu baru. Baru termasuk kata sifat. Jadi kayak gitu ya. Oke. Atof, kalau atof ada huruf atofnya. Ada huruf atof. Jadi nggak perlu rumus. Taukid ada isim taukidnya. Ada perangkat taukidnya. Yaitu nafsun, ainun, kulun, ajma'u. Oke. Nafsun, ainun, kulun, dan ajma'u. Saya ulangi lagi. Perangkat taukid itu nafsun, ainun, kulun, dan ajma'u. Kalau badal, ini. Badal itu marifat ketemu marifat lagi. Marifat yang kedua ini lebih spesifik. Contoh, ilal masjidi, al masjidi. Ini marifat. Marifat yang pertama al masjidi. Baitullah. Masjid dan Baitullah itu lebih spesifik Baitullah. Maka Baitullah itu menjadi badalnya. Nah, Baitullah juga marifat. Marifat ketemu marifat juga. Insya Allah mudah ya teman-teman. Ya, ada rumus-rumusnya. Yang terakhir, ini materi paling terakhir ya, yaitu fiil yang dibaca jazm. Nah, fiil itu kan hukumnya ada yang mu'rab juga ada yang mabni gitu ya. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Satu-satunya fiil yang mu'rab alias bisa berubah, punya i'rab, itu adalah fiil mudhari'. Fiil mudhari' itu fiil yang mu'rab bisa berubah, punya i'rab, punya i'rab rafa, i'rab nasab, dan i'rab jazm. Rumus gampangnya adalah setiap fiil mudhari' pasti rafa, begitu ya. Setiap fiil mudhari' pasti rafa. Irfa mudhari'an. Rofa'kanlah fiil mudhari'. Ketika apa dia rofa? Selagi tidak ada amil di sebelumnya. Selagi tidak ada amil atau yang mempengaruhi di sebelumnya. Kalau dia independen sendirian pokoknya dia harus rofa, harus berada di tempat yang tinggi, rofa. Tapi kalau dia gandengan dengan yang lain, maka mungkin dia bisa nasab, bisa jazm kayak gitu ya. Itulah rofa, itulah fi'il mudhari'. Ketika sendirian pasti rofa, tapi ketika gandengan bisa nasab, bisa jazm. Nah, yang kita bahas adalah fi'il yang mudhari', dia gandengan dengan amil jazm. Ketika dia gandeng dengan ambil jazm, maka fi'il mudhari' tersebut berarti harus dibaca jazm. Tidak lagi sendirian soalnya. Ini saya put lagi. Jadi fi'il mudhari' itu kalau sendirian hebat, tapi kalau gandengan malah nggak hebat ya. Rofa itu kan atas. Rofa itu kan di atas ya, tinggi. Kalau dia sendiri malah tinggi, tapi kalau dia gandengan dengan yang lain,
malah bisa jazm alias sukun alias di bawah. Oke, fi'il mudhari dibaca jazm ketika kemasukan amil jazm. Fi'il mudhari dibaca jazm ketika kemasukan amil jazm. Contoh lam yalid. Mana fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari'nya adalah lafaz yalid. Tanda jazmnya menggunakan sukun. Nah, amil jazmnya mana? Lam. Lam adalah amil jazm. Nah, saya kira mudah kok ya kalau fi'il mudhari'. Selagi sendirian pasti rofa. Selagi ada yang apa namanya? Ada temennya, ada depannya, berarti dia bukan rofa gitu. Entah itu nasab, entah itu jazm. Maka yang mungkin bisa antum apa namanya? Catat adalah siapa saja sih amil nasab dan siapa saja sih amil jazm kayak gitu. Kalau tahu amil nasab berarti nanti fi'il mudhari'nya harus nasab. Kalau tahu amil jazm berarti fi'il mudhari'nya harus jazm. Amil jazm sudah pernah kita bahas, jadi saya nggak perlu panjang lebar bahas tentang amil jazm. Oke, dan pertemuan kita selesai teman-teman. Memang ini pertemuan pendek kalau yang terakhir nggak pernah bisa sampai 1 jam karena memang pendek banget. Kita buat latihan ya, buat tanya jawab ya. Ini yang tadi kita bahas. Oke, sebelum saya berlanjut ke prakteknya, saya persilakan teman-teman untuk bertanya tentang materi-materi hari ini, kemarin, atau minggu lalu. Silakan jika ada materi yang belum bisa dipahami, bisa ditanyakan sekarang. Ustadz, Afwan mau bertanya, Ya, bedanya waw yang tawabi dengan maf'ul ma'ah. oke. Pertanyaannya apa bedanya wawu ma'ah, wawu ma'iyah dengan wawu huruf ataf yang tawabi itu? Saya kasih gambaran di sini ya, oret-oretan di sini. Saya kasih gambaran contoh di antara dua contoh ini. Contoh yang pertama,
Oke, saya jelaskan tentang penjelasan di sini ya. Yang pertama, ini tak tulis A, yang A ya. Yang A sama yang W. Yang A sama yang M ini aja ya. Oke, yang pertama, Ja'a Muhammadun wa zaujatuhu. Ini bagian A. A ini adalah atof. Mari kita teliti bareng-bareng. Ja'a ini fi'il. Muhammadun ini fa'ilnya. Wa ini huruf. Huruf apa ya? Namanya adalah huruf atof. Zaujatuhu ini namanya maktof. Pakai tinta yang lain ya. Ja'a Muhammadun wa zaujatuhu. Wa-nya di sini disebut waw atof. Kata hubung. Kalau waw atof itu mempengaruhi i'rab setelahnya. Mempengaruhi i'rab setelahnya. Di mana kata setelahnya itu wajib ikut dengan maktufnya. Wajib ikut dengan maktufnya. Muhammad, eh, zaujatu ini rofa, kan? Zaujatu rofa harus rofa karena dia dipengaruhi oleh wawu. Wawunya wawu atof. Kenapa kok rofa? Harus ngikut sama Muhammad ini. Nah, jadi wawu atof itu bisa mempengaruhi i'rab setelahnya. Nanti i'rab setelahnya itu ngikut maktuf alaihnya. Ja'a Muhammadun wa zaujatuhu. Kalau diterjemah ini dipakai kata dan, dan dan gitu ya. Ja'a telah datang Muhammadun, Muhammad wa zaujatuhu dan istrinya Muhammad. Berarti dan. Beda dengan yang M ini. Adapun yang M ini adalah ma'iyah, wawu ma'iyah. Kalau M, dia itu tidak mempengaruhi i'rab setelahnya. Atau begini, M itu mewajibkan nasab setelahnya. M itu mewajibkan nasab setelahnya. Nah, oke, mewajibkan nasab. Ja'a Muhammadun wa zaujatahu. Di sini harus dibaca nasab. Kalau dia dibaca nasab, berarti wawu ini bukan wawu atof, tapi wawu ma'iyah. Kalau wawu ma'iyah berarti maknanya beserta atau bersama. Ja'a datang Muhammadun Muhammad wa zaujatahu bersama istrinya. Bukan dan istrinya, tapi bersama istrinya. Secara nahunya, kalau wawu maknya harus menasobkan, kalau wawu atof bisa rofa, bisa nasob, bisa juga jet. Tiga contoh yang tak berikan di sini ini contoh Erop yang berbeda ya. Yang di atas ini Erop rofa, yang nomor dua ini Erop nasob, yang ketiga ini Erop jet. Contoh yang kedua ya. Akal tu asamaka warok sahu. Akal tu saya makan asamaka ikan, warok sahu dan kepalanya ikan. Jadi apa namanya?
ikannya dulu, mungkin badannya atau ekornya atau apanya, kemudian baru kepalanya. Ada jedanya waktu gitu ya. Ada renggang waktunya. Tapi berbeda dengan wawu ma'iyah. Akal tu asa maka warok sahu. Ini sebenarnya sama-sama nasab ya, karena ini contoh yang nasab. Kalau wawu ma'iyah berarti maknanya bukan dan tapi bersama. Akal tu asa maka warok sahu. Saya makan ikan beserta kepala-kepalanya. Jadi ikan plus kepalanya dia dimasukkan bareng-bareng ke mulut gitu ya, bareng-bareng ma'iyah bersama sama-sama gitu. Atau mungkin gambarannya gini, saya makan nasi dan ikan. Akal tuh arroza wa samaka. Saya makan nasi dan ikan. Berarti nasi dulu baru ikan. Tapi kalau wawu ma'iyah, akal tuh asamaka, akal tuh arroza wa samaka. Saya makan ikan beserta nasi. Saya makan nasi beserta ikan. Ikannya ditaruh di dalam nasinya bersama-sama dimakan ke dalam mulut. Nah, itu praktek contohnya seperti itu ya. Kalau yang jer, katabtu risalatan bil kirtosi wal kolami. Saya menulis surat dengan kertas dan pulpen. Ini kertas dan pulpen. Kenapa dan? Ini wawu atof. Di sini al kolami harus jer, ngikutin lafat al kirtosi yang dibaca jer. Sama. Tapi kalau yang ma'iyah, katabtu risalatan bil kirtosi wal kolama. Saya menulis surat dengan kertas beserta pulpen. Tuh. Nah, mungkin itu perbedaan antara waw atof dan juga waw ma'iyah ya ukti Nurfika. Bisa dipahami? Nah, Ustaz Jamal. Teman-teman yang lainnya ada pertanyaan silakan. Ustaz, Nah, rekamannya ada nggak Ustaz? rekamannya ada nanti tinggal minta ke adminnya ya, minta linknya. Siap, siap Ustaz. Gitu. Ustaz mau bertanya lagi. Oke, silakan. Yang bagian tawabi yang ilal masjidi al masjidi itu Ya, bagaimana cara terjemahannya Ustaz? Maksudnya terus tawabu yang al-masjid. taukidnya yang mana juga? Yang ini ya, yang al-masjid ini ya. Nah, yang taukid Ustaznya. Oh, yang tauhid. Ya, oke oke siap siap. Saya hapus dulu ini ya. Suara saya kok sama ya. Yang tauhid. Mungkin saya bahas. Ya, saya juga belum bahas ternyata kalau tauhid itu sebenarnya ada dua. Tauhid itu dibagi menjadi dua. Satu namanya tauhid lafzi, yang kedua tauhid maknawi. Lafzi itu ngulang lafaz, maknawi itu pakai lafaz yang disediakan, yaitu nafsun, ainun, kulun, ajma'in. Oke. Kalau terjemah di contoh yang ditulis di situ bagaimana? Ilal masjidi masjidi. Ya sudah, berarti gini. Ke masjid, masjid gitu ya. Kata apa namanya yang kedua itu harus ada penekanannya karena taukid gitu ya. Yang kedua ada penekanannya karena dia taukid. Masjid, saya ke masjid, masjid gitu. Bukan ke masjid-masjid tapi ke masjid terus yang kedua
ditekan cara bacanya karena dia taukid menguatkan. Itu yang disebut dengan taukid lafzi, taukid dengan mengulang lafaz. Kalau di ayat Al-Quran itu ada kata dakkan dakka itu ya. Dakkan dakka itu surat apa ya? Itu dakkan dakka dakka yang kedua itu adalah taukid lafzi, mengulang kata yang sama. Contohnya kayak kamu udah makan belum? Sudah, sudah. Nah, sudah yang kedua itu taukid. Kamu udah makan belum? Sudah. Kamu udah makan belum? Sudah, sudah. Nah, itu namanya taukid lafzi, mengulang lafaz, mentaukiti, menguatkan. Kalau taukid maknawi harus pakai adat taukid, pakai perangkat taukid. Nafsun, ainun, kulun, asma'u. Di mana dia harus digandeng dengan domir. Nafsuhu, ainuhu, kulluhu. Kalau ajma'u nggak usah. Nafsuhuma, ainuhuma, kulluhuma. Kalau jama anfusuhum, ayunuhum, kulluhum. Nah, itu. Kalau asma'u nggak usah pakai domir. Oke, itu terjemahan tauhid yang ditanyakan oleh Uti Nurfika. Ada lagi Uti Nurfika? Ada yang ditanyakan lagi atau belum paham? Iya, Insya Allah, Ustaz. Ini Ustaz, yang Ainun itu artinya mata, Ustaz. Nah, ainun itu bukan mata kalau yang tauhid di sini. Ainun di sini artinya dirinya, dirinya. Nafsun juga sama, dirinya. Ainun sama nafsun di sini maknanya dirinya. Saya melihatnya, melihat Muhammad. Ya, ro'a itu Muhammadan. Ainahu, ya dirinya si Muhammad itu yang saya lihat. Ro'a itu Zaidun nafsuhu. Ro'a itu Zaidan nafsahu. Saya melihat Zaid nafsahu, dirinya si Zaid. Ainun maknanya banyak ya. Salah satunya yang tadi, apa namanya, diri. Dirinya, diri sendiri. Ada lagi pertanyaan mungkin? Syukur Ustaz, sudah tidak ada. Oke, sip. Terakhir, kita mau praktek ya. Saya mau hapus dulu semua ini. Saya mau buat lafaz, teman-teman. Buat contoh. Tuh, aduh, apaan, apaan. Pakai merah.
Oke, kita praktek dengan menggunakan pertanyaan berikut. Nah, iya. Nah, ini kalimat apa? Nah, yang akan hadir jadi mu'rab atau mabni. Ya. Oke, coba kita telaah contoh yang saya buat di sini menggunakan 4 pertanyaan yang saya sediakan. Kalimat apa, mu'rab atau mabni, i'rabnya apa, kemudian tarkibnya apa. Ah, Darosa Muhammadun Aliyun al-lughata al-arabiyata durusan jayidan ihtiyajan laha kulla yaumin wal ustada fil fasli. Oke, coba dijawab bareng-bareng teman-teman. Darosa, kalimat apa? Fi'il madi mabani ala fathah. Kalimat fi'il, fi'il madhi, mabni fathah. Oke, punya tarkib apa enggak? Nah, ini sebagai catatan. Kalau fi'il jangan ditarkib ya. Kalau fi'il enggak punya tarkib. Berarti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lafaz selanjutnya. Ini Tarkib itu tadi, apa? ini ya. Darosa fi'il, terus mabni, i'rabnya apa? Tidak ada, tidak ada i'rab karena mabni. Tarkibnya apa? Tidak ada tarkib. Nah, pendekatannya seperti itu ya. Muhammadun sekarang. Kalimat apa? Isim, Isim Isim. Terus murab atau mabni? mu'rob, Rob. I'rabnya apa? rofa Rofa. Tarkibnya apa? fa'il fa'il, Failnya. Oke, sip. Ini isim, mu'rob, rofa, tarkibnya fa'il. Wa aliyun. Wa dulu. Wa aja. Wa ini kalimat apa? huruf Huruf. Berarti mu'rob atau mabni? mabni Mabni. Punya i'rab apa tidak? tidak Ya. Oke, ini namanya huruf apa? atof Huruf atau. Oke, saya tulis di sini ya. Saya tulis di atas lah nggak apa. Ini huruf, terus mabni, tidak ada i'rab. Ini namanya huruf atau. Oke, sekarang aliyun. Aliyun. Kalimat apa? isim Isim. Mu'rab atau mabni? mu'rob Mu'rab. I'rabnya apa? mengikuti Muhammad fa'il rofa rofa Nah, rofa bener. I'rabnya rofa. Tarkibnya apa? ma'tuf, eh, aku ya Yang jatuh setelah huruf ataf itu namanya ma'tuf, ya maktuf. Nah, terus ini ya. Aliyun, isim, mu'rob, rofa, maktuf. Al-lughata. Al-lughata kalimat apa? isim Isim mu'rob atau mabni? mu'rob Mu'rob. I'rabnya apa? asob Nasob. Tarkibnya apa? ul fi, bi Oke, sip. Isim, mu'rob, nasob, maf'ul bih. Oke. Alu,
Apa ini? Al-Arabiyata. Oke, sekaligus silakan. sekaligus man'ut. Ya, al-lughata sekaligus man'ut. Nanti al-Arabiyata kalimat apa? Isim, Mu'rab atau mabni? murab, Mu'rab, i'rabnya apa? nasab, Tarkibnya apa? naat, Tarkibnya menjadi naat. Oke. Mana man'utnya? Alugota. Al-lughata. Sip. Ini saya langsung tulis targetnya aja ya. Ya, antum sudah paham lah kayak gini tadi ya. Ini tak tulis targetnya aja. Ini naat. Manutnya alugon. Lanjut. Durusan. Yuk, silakan. Isim. Kalimat isim. Mu'rab. Isim yang mu'rob. I'rabnya nasab. I'rabnya nasab. Targetnya Maf'ul mutlak. maf'ul mutlak. Oke, sip. Durusan maf'ul mutlak. Saya kasih simbol aja ya. Mentok. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak karena dia berupa masdar yang dibaca nasab yang jatuh setelah fiilnya. Fiilnya mana Hutifika? Darosa. Darosa. Oke, sip. Lanjut. Jayidan. Kalimat apa? isim, Mu'rab atau mabni? murab, Mu'rab. I'rabnya apa? nasab, Nasab. Tarkibnya apa? naat kayaknya Ustaz. Naat. Bener. Manutnya mana? Jurusan. Manutnya durusan. Terusan, Lanjut. Ihtiyajan. Ihtiyajan kalimat apa? Isim. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. I'rabnya apa? Nasab. So, terus tarkibnya apa? Naat. Yuk, salah kalau naat. Ibajan. Yang lainnya apa? aful mutlak kedua Ustaz. Maf'ul mutlak yang kedua. Banyak banget om. Salah. Pokoknya ini maf'ul. Maf'ul yang mana? Ada 5 kemarin. Hmm. Ya, jadi. Apa? Setelahnya ada lam huruf jer. La. Nah, itu biasanya apa? Maf'ul lah. Uli Nah, bener. Maf'ul lah. Maf'ul li ajli. Oke, ajli. ihtiyajan maf'ul li ajli ya. Simbolnya mim lam. Maf'ul li ajli. Terus laha. Laha ini ada 2 kalimat. La dan ha. Saya tanya yang la dulu. Kalimat apa? La. Fajar, Kalimat apa? Kok jar nih? Huruf. Kalimat huruf. Mu'rab atau mabni? Abni. Mabni. Berarti punya i'rab apa enggak? Enggak. Enggak ada. Huruf apa namanya? Huruf jar. Oke. Setelah jar disebut apa tadi? isim jar, Apa nama nawunya apa? Majrur. Nah, majrur. Setelah huruf jar disebut majrur.
Inilah jar ha majrur. Jar majrur. Lanjut. Kula yaumin. Kula. Langsung ke target aja ya pertanyaan saya ya. Kenapa kula dibaca nasab? Setiap Zorof. kula yaumin setiap hari. Kata keterangan waktu. Apa itu? Zorof. Zorof apa Zorof. kalau Zaman. zorof zaman? Zorof itu dibaca nasab. Ini kula nasab. Zorof simbolnya zot. Kula yaumin. Sekarang yaumin. Yaumin kenapa dibaca jer? Dofun ilai. Oke, sip. Mudhofun ilaih. Mudhof ilaih. Good. Wal ustada. Saya nanya ustadzanya aja langsung. Kenapa ustazah dibaca nasab? Oh, wal ma'ah. Maf'ul ma'ah. Apa cirinya? Karena nasab. Ada wawu, Wow. Ma'iyah. ada wawu ma'iyah. Wah, wawu ma'iyah. Ustazah, maf'ul ma'ah. Simbolnya mim ain. Ma'ah. Berarti ini maknanya bersama. Terus fil fasli, susunan apa fil fasli? Jar majrur. Jar majrur. Oke, sudah selesai teman-teman ya. Ya, itu adalah praktek yang bisa kita terapkan dari teori-teori yang sudah kita pelajari dari awal pertemuan kita. Gitu ya. Coba perwakilan yang sudah pernah belajar bahasa Arab ini diterjemahkan. Coba. Darosa Muhammadun wa Aliyun al-lughata al-arabiyata durusan jayidan ihtiyajan laha kulla yaumin wal ustada fil fasli. Ihtiyajan itu apa Ustaz? Ihtiyajan itu butuh. Butuh. Ayo antum, Mahi Lukman silakan. Muhammad dan Ali telah mempelajari bahasa Arab, pembelajaran yang bagus gimana Ustaz? Dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya belajar. Nah, Apa tadi ihtiyajan? kalau maf'ul ajli harus ditambah kata karena. Karena kebutuhan bahasa Arab untuk sehari-hari. Oke. Dan apa itu? Wal Ustaz. Gimana cara maknanya wal Ustaz di situ Ustaz? Wah, ini bersama. Bersama Ustadz di dalam kelas. Oke, Gitu. seperti itu ya. Nah, itulah praktek yang bisa kita contohkan malam hari ini. Nah, besok antum adalah ujian, ujian akhir. Jadi nggak ada pertemuan lagi ya. Ini adalah pertemuan terakhir. Dari sini saya mohon maaf sebesar-besarnya juga mewakili kursus Kampung Kitab Kuning apabila ada kesalahan, hal-hal yang kurang berkenan ke kalian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir, sudah gabung bersama Kampung Kitab Kuning untuk belajar via online Nahwu Shorof. Ini semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang menghidupkan agama itu ya, karena kita belajar bahasa Arab, khususnya Nahwu Shorof. Dan semoga menjadi tambahan amal kita di akhirat nanti ya. Oke, saya berharap pada teman-teman semuanya
Minimal ini bisa dipraktekkan ke diri antum sendiri. Tapi kalau dipraktekkan atau disebarluaskan ke anak didiknya, justru sangat-sangat bermanfaat ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin eh, ini semualah yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami sharing ke teman-teman semuanya. Tentunya eh, beberapa momen mungkin ada hal-hal yang kurang atau penjelasan yang tidak bisa dipahami atau mungkin bahkan salah. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Kita akhiri pertemuan hari ini, pertemuan terakhir kita. Saran saya, teman-teman, ketika sudah selesai dari sini, kalau pengen masih teori, nanti masuk kelas jurumiyah. Tapi kalau pengen langsung praktek seperti ini, tiap hari praktek, nanti masuk kelas tatbiki. Kayak gitu. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan juga doa kafarah majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Am. Syukron lakum ala kulli istimaikum wa hamasatikum kula kula yaumin ya setiap hari. Kita tutup jangan lupa di screenshot nanti besok saya share materi ujiannya atau link ujiannya ya. Silakan di screenshot ya. Ini kalau sudah selesai, ilaliko kulukum sampai berjumpa kembali ya di lain waktu, entah itu offline atau online. Semoga kita bisa bertemu kembali. Kita saya tutup dengan bacaan Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan.